Bosku, selamat datang di channel saya. Saya kali ini di kebun. Jadi kalau saya tidak ada aktivitas di luar, saya pasti bikin video, bosku ya. Kalau ada aktivitas di luar, pasti saya ngupload videonya agak sedikit lambat, karena punya pekerjaan lainnya juga ya. Dan kali ini saya menggunakan pisau sadap kecil, teman-teman. Perbedaannya itu sangat beda sekali dengan pisau besar. Ini pisau kecil yang ada di depan teman-teman semua. Untuk cara mengasahnya juga sama seperti yang saya upload video sebelumnya, yaitu saya menghadap pisau besar. Kalau pisau kecil mungkin ngasahnya sedikit diangkat batu asalnya ya, agar tidak tidak mudah tipis besinya. Jadi kalau mau ditajamkan itu usahakan ngasahnya seperti yang di video sebelumnya ya. Mau pisau sadap karetnya yang besar ataupun yang kecil, teman-teman ya. Ini saya gunakan yang kecil. Kalau yang kecil ini saya sering gunakan di saat cuaca lagi mendung ataupun cuaca sehabis hujan ya, teman-teman. Karena apa? Kalau saya menggunakan pisau sadap yang besar, otomatis getah karet itu atau latek getah karet itu pasti dia tidak tidak sesuai di alur sadapan kita ya. Pasti dia akan tumpah ke samping kalau memakai pisau besar, apalagi kita nyadapnya habis hujan ataupun cuaca lagi mendung ya. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman mau nyadap di musim hujan atau cuacanya mendung, gunakan pisau ini, teman-teman, pisau kecil. Karena alur paretnya lebih kecil, dia makannya lebih agak dalam. Jadi getah karet itu lebih stabil di alurnya sini. Ini saya contohkan. Lebih stabil di alurnya sini ya. Kalau dia ngalir, ini permukaan sini dia lebih bagus. Jadi ngalirnya itu dia tidak meluap ke samping sini. Jadi dia tetap ngalir di jalurnya yang di dalam kalau memakai pisau kecil. Oke, nanti saya contohkan. Jadi kalau teman-teman baru menonton channel saya atau baru melihat, nah kenapa ini saya baru bikinkan tutorialnya, karena saya baru ada kesempatan, teman-teman, baru ada kepikiran juga. Dan ini kenapa karet ini seperti ini, pohon karetnya bendol-bendol nih. Ini karena permukaan karet yang di sini atau kulit karetnya itu tidak rata ya. Di sini ada bendolan sedikit, ada lekukan. Jadi otomatis itu kulit karet tidak sama ratanya tebal itu ya. Kulitnya ini tidak sama rata ataupun tebalnya itu sama. Jadi yang bagian sini dia tebal, di sini tipis. Ini, nah ini kan kelihatan ini lekukannya ini, teman-teman. Seperti ini. Nah ini kelihatan kan? Ini di sini tipis. Kemudian di sini lagi juga sama. Dia lebih keluar, lebih tipis dia. Kecuali dia rata seperti ini, teman-teman, dari sana. Tapi pun itu masih kadang juga masih kena, karena kulit karet ini kalau pohonnya tidak bulat atau tidak bulat 100%, tidak bundar, pasti sudah kulit karet itu pasti ada yang tipis, ada yang tebal. Apalagi kalau dia banyak lekukannya ya, pohon karet itu. Jadi kalau karet teman-teman ada yang seperti ini, pesan saya ini tidak jadi masalah nanti, karena akan dia menyatu kembali. Cuma dia kalau sudah menyatu kembali, otomatis ini bendolan-bendolan ini akan seperti ini ya, yang bekas kita sadap. Tapi itu enggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi pesan saya itu
aman saja kalau nanti disadap lagi kembali. Dia akan menyatu ini semua teman-teman. Jadi jangan berharap bilang karet kita rusak. Jadi kalau karet itu rusak, kalau dari saya itu karet itu bukan karena dari sadapan. Karet itu rusak karena kebanyakan campuran atau polesan yang sering dipoles di alur sini agar mengeluarkan getah itu lebih banyak. Itu yang membuat karet kita rusak. Kalau rusak karena sadapan itu sudah biasa teman-teman ya. Dia akan menyatu kembali dan kita bisa masih menyadap. Tapi kalau otomatis sering sadap, kita sering poles menggunakan bahan kimia atau obat-obat yang sering kita beli, ya otomatis rusaknya itu nanti akan mempengaruhi pohon karet itu sendiri, yaitu susahnya keluar getah latek ataupun mati getah, dan akan memperpendek umur pohon karet ya. Itulah kekurangannya kalau menggunakan polesan campuran bahan kimia. Jadi saran saya kalau mau poleslah dengan bahan alami seperti bawang merah. Itu lebih bagus lagi karena bisa membuat karet lebih stabil. Oke teman-teman, sekarang saya contohkan bagaimana saya sering menyadap, tapi kali ini di pohon yang seperti ini. Jadi saya akan gunakan pisau karet yang kecil. Jadi kalau misalnya ini agak sedikit goyang kameranya, saya mohon maaf karena saya tidak memakai tripod, atau pelan saja seperti ini. Seperti ini ya. Nah ini lihat, ini permukaannya tidak rata ini teman-teman. Walaupun dia terkena batang tetap saja masih mengeluarkan getah ya teman-teman. Jangan beranggapan kalau kena batang itu karet kita tidak mengeluarkan getah lagi, itu salah. Tetap mengeluarkan getah. Oke. Nah seperti ini yang saya maksud. Kalau menggunakan pisau kecil, dia mengalir di alurnya yang kita sadap ya. Karena dia lebih dalam makannya kalau pisau kecil seperti ini. Jadi kalau ada yang berkomentar kalau ini sadapannya terkena kayu ataupun sadapannya kurang bagus, yaitu tadi pengaruh pohon karetnya sedikit berlekuk-lekuk ini, lihat tidak rata. Jadi kalau mau nyadap lagi usahakan jangan sampai kena lagi ya bosku, sampai kena batangnya. Oke, mungkin itu. Kita lanjut ke sini lagi bosku, karena ini 2 jalur. Pelan saja tariknya bosku, tidak usah kuat. Tuh. Jadi bagus dia ngalirnya. Ini walaupun terkena kayu ini, tapi dia kembali sudah mulai menyatu ya sadapan atau kulit karetnya. Seperti ini teman-teman. Kalau mau pakai pisau besar kan pasti ini dia lebih rata dan ini bisa keluar. Tuh. Nah ini seperti ini sadapan saya. Oke, mungkin itu saja dulu videonya. Saya mau lanjutkan karena sudah sore nih teman-teman ya. Mungkin itu saja pemaparan saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang teman-teman baru belajar nyadap karet. Jadi kalau terkena pohon karet, batang karetnya di dalam, kita nyadap itu tidak jadi masalah ya teman-teman. Hanya saja nanti kulit karetnya yang baru dia tidak rata, sudah pasti ada bendol-bendolan karena ini sela ini ya, karena dia nutupnya sudah tidak rapat lagi. Oke,
Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya lanjutkan dulu bos ya. Terima kasih bos, masih banyak tuh.